era sapi perah BUMN. Bos-bos badan usaha milik negara BUMN di ultimatum. Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu 2-3 tahun untuk membersihkan perusahaan pelat merah dari tangan-tangan yang gemar menyembunyikan aset dan mengutil penerimaan negara. Prabowo mengancam mengerahkan KPK dan Kejaksaan untuk memburu mereka yang masih nekat menggarong. Perkara borok di BUMN tersebut sebetulnya sudah beberapa kali diungkit Presiden Prabowo. Sebelumnya, dalam pidato saat menyampaikan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2026, Kepala Negara menyentil tentang bonus atau tantiem bagi pejabat BUMN yang disebutnya akal-akalan. Dalam pidatonya ketika itu, Presiden Prabowo mengkritik keras praktek pengelolaan BUMN yang boros. Ia mengungkap ada komisaris yang hanya rapat sebulan sekali tapi mendapat tantiem 40 miliar rupiah. Maka Prabowo menghapus tantiem bagi komisaris BUMN, melengkapi instruksinya memangkas jumlah komisaris di BUMN menjadi maksimal 6 orang. Kini, Presiden Prabowo kembali menyentil manajemen BUMN yang nekat menambah bonus, padahal perusahaannya disebut merugi. Kepala negara juga gusar soal kinerja BUMN yang dinilainya belum mampu memberikan keuntungan memadai untuk negara. Menurut Prabowo, dengan aset yang saat ini mencapai 1.000 miliar US dollar, mestinya diperoleh keuntungan 10%-nya atau 100 miliar US dollar per tahun. Jumlah tersebut setara 1.600 triliun rupiah. Dititik dari laporan keuangan gabungan 2023, laba bersih konsolidasi 65 BUMN hanya 327 triliun rupiah. Setoran dividen BUMN ke kas negara sepanjang 2020-2024 juga sangat fluktuatif. Pada 2020, setoran dividen hanya 27 triliun rupiah karena dihempas pandemi COVID-19. Di 2021, meski terdampak pandemi, setoran BUMN melejit ke 68,9 triliun rupiah. Namun tahun-tahun selanjutnya mengempis. 2022, 53,1 triliun rupiah, 2023 tinggal 35,3 triliun rupiah, dan 2024, 41,8 triliun rupiah. Ucapan kepala negara yang buka-bukaan mengenai buruknya tata kelola BUMN memberikan secercah harapan. Jika sudah mengidentifikasi dan mengungkap masalahnya, tentu tindakan selanjutnya adalah mengatasinya. Ancaman Prabowo akan mengerahkan KPK dan Kejaksaan turut menyiratkan komitmen memperbaiki kekeliruan legislasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sempat mengeluarkan pejabat BUMN dari status penyelenggara negara. Akibatnya, pejabat BUMN lepas dari jangkauan KPK. Begitu pula BUMN bukan lagi objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kebetulan, Bileg yang bisa dibilang baru seumur jagung itu kini tengah direvisi lagi untuk mengakomodasi perubahan Kementerian BUMN menjadi badan. DPR dan pemerintah sudah menyepakati pengembalian status pejabat BUMN sebagai penyelenggara negara. Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), korupsi di BUMN masih marak. Sepanjang 2016-2023, sedikitnya 212 kasus korupsi melibatkan 349 pejabat BUMN ditemukan. Nilai kerugian negara akibat kasus-kasus tersebut setidaknya mencapai 64 triliun rupiah. Kasus-kasus itu bisa terungkap karena menggunakan pasal-pasal tindak pidana korupsi. Revisi terbaru Undang-Undang BUMN tinggal menunggu pengesahan di rapat paripurna DPR. Perubahan kali ini juga mengatur larangan rangkap jabatan oleh wakil menteri di BUMN sesuai amanat Mahkamah Konstitusi. Tidak bisa dimungkiri, rangkap jabatan menimbulkan konflik kepentingan yang lagi-lagi dapat berujung pada pengutilan kekayaan BUMN. BUMN mestinya sudah siap berlari kencang di bawah koordinasi Badan Pengelola Investasi Danantara. Namun, kebiasaan korup memperlambat gerak. Upaya-upaya menegakkan tata kelola yang bersih dan profesional di BUMN harus dilakukan. Presiden Prabowo tidak perlu lagi memberi waktu tahunan. Langsung saja kerahkan KPK dan Kejagung untuk menyelisik setiap BUMN. Ungkap yang gladi di balik tekornya badan usaha plat merah. Jangan sampai sindiran bahwa BUMN menjadi sapi perah terus hidup seolah tak bisa dihentikan.